Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya teman-teman. Ketemu lagi bareng gua Bro Bri di sesi Bro Bri Live episode 80 yang kita adakan setiap hari Sabtu. Weekend sih, mostly hari Sabtu siang jam 1, cuman ya kadang-kadang ada di jam-jam yang lain ya, tergantung availability-nya narsum. Nah, episode 80 ini kita akan bahas tentang ASN gitu ya. Apa sih ASN? Aparatur Sipil Negara. Tetap karena pembahasannya seputar ya gua yang bahas gitu ya, berarti pembahasannya itu bakal seputar either karir, growth, startup, atau product management. Kalau sekarang ya mostly mungkin karir dan growth ya, lebih ke arah sana. Buat lo yang baru dengerin pertama kali, welcome. Gue Bro Bri, gue daily rutin nulis di LinkedIn tentang karir, startup, product management, dan setiap week gue ada 2 kali live gitu ya. Jadi enjoy kalau misalnya lo pengen upgrade karir lo. Oke, tamunya udah datang. Mas Kurnia, bingung sebenarnya siapa sih? Kang, biasa sebutnya Kang, tapi karena aslinya Boyolali kayaknya, jadi kita sebutnya Mas Kurnia saja. Dan Mas Kurnia ini sedikit intro ya, kenal udah lama banget, tahunan lah kenal sama Mas Kurnia, dan udah lamanya lama banget lah. Dan sepak terjangnya, so to say, di dunia komunitas itu sudah legend gitu ya. Walaupun seringnya nggak nongol di depan sih biasanya. Biasanya itu di balik layar Mas Kurnia ini. Nah, hubungannya apa dengan ASN? Nah, Mas Kurnia ini ASN gitu ya. Jadi kerjanya sehari-hari itu sebagai aparatur sipil negara, tapi justru yang masya Allah karirnya tuh yang bukan karir ya, apa ya, kontribusinya gitu ya dan growth-nya terjadi di luar kantor. Nah, kita akan bahas tentang itu, tentang ASN itu karirnya oke atau enggak sih gitu ya, dan kemudian apa yang harus dilakukan di dalamnya, tips buat teman-teman yang lain atau buat kita yang secara umum ya, siapa tahu anak kita ada yang mau jadi ASN atau kita sendiri barangkali mau switch, kan kita nggak tahu ya, dan melihat teman-teman yang lain yang sama-sama yang profesinya ASN seperti apa, gitu. Langsung aja, kita sambut Mas Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Brian. Ini di tempatnya Mas Kurnia agak delay atau di gua doang ya, Mas ya? Kayaknya memang agak patah-patah kayaknya. Enggak, ini bukan patah-patah, maksudnya delay. Jadi suaranya Mas Kurnia muncul duluan. Apa koneksi gua ya? Halo, halo. Suara Iya, aman kan? suaranya masuknya memang agak lamban kayaknya, Mas. Oke. Harusnya nggak masalah sih, ya wes lah. Ya terima Mm-mm. nasib aja kalau udah live gitu ya. Seperti itu. Oke. Oke, kita mulai. Mas Kurnia, apa kabar? Terima kasih sudah menerima Oke. ajakan yang dadakan. Ditodong gimana ini mau ini nggak angkat tangan. Angkat tangan lah. Apa kabar Mas? Sehat? Sehat, alhamdulillah, Mas Brian. Di Depok tinggal. Depoknya mana sih? Iya, sekarang di Depok, di Sawangan, Mas. Sawangan. Oh, oke. Lumayan ya dari Sawangan ya. Nah, kenalin dulu deh diri Mas sebelum lanjut gitu ya supaya lebih kenal lah Mas Kurnia ini siapa gitu ya, kegiatan sehari-harinya ngapain aja gitu supaya kebayang teman-teman. Monggo, Mas. Oke. Jadi mungkin tadi udah dikenal sama Mas Brian ya, namanya Kurnia Adiwibowo. Kalau orang Jawa itu kan bisa ngambil nama belakang ya Bowo gitu. Oh gitu ya? Ya, kalau teman-teman Ana yang tahu kalau Ana dari Jawa biasanya manggilnya Bowo. Oh, Cuman karena Ana pernah keluar gitu, jadi kebanyakan ngambilnya nama depan Kurnia gitu. pernah keluar, maksudnya keluar gimana? Maksudnya ya bukan di Boyolali gitulah, bukan di Jawa Oh, gitu. Makanya jadi karena berinteraksi dengan orang-orang yang di luar Jawa gitu, jadinya lebih banyak diambil nama depannya. hmm. Dan Ana sendiri mulai membranding nama Ana sendiri kalau di luaran dengan nama Kuro ya. Kalau mungkin teman-teman di komunitas lebih mengenal Ana dengan nama Mas Kuro kayak gitu. Mas Puro. Jadi kalau harian Ana sebenarnya rutin ya kayak tadi dijelaskan sama Mas Brian karena topiknya SN ya Ana harus menceritakan S-nya dulu ya. Hmm. Ana di
ASN itu langsung masuk di Badan Pusat Statistik dari awal tahun 2009 dan sampai sekarang kurang lebih ya hampir berapa itu ya, 9 itu berarti sekitar 15 tahun lah ya, dan 14 tahun diantaranya kurang lebih Ana di pusat, di BPS Pusat, cuman memang tidak di bagian IT, tapi di bagian distribusi, kurang lebih mungkin kalau diambil subjeknya itu di ekonomi gitu. Jadi ekonomi kebetulan dulu roadmap dari organisasi membuat organisasi itu menempatkan satu orang IT di masing-masing unitnya, sehingga posisinya itu bisa masuklah Hana sebagai salah satu ASN di subject matter yang ngurusin ekonomi gitu. Nah itu harian yang rutin dari pagi biasa komut. Kalau di Jakarta berarti berangkatnya harus pagi-pagi. Kalau yang dari Bogor yang mulai kadang-kadang dari subuh, kalau Ana di Depok agak tengah-tengah ya mentok-mentok 6:30 baru berangkat boleh. Tapi biasanya jam 6 itu udah khawatir itu Mas Brian. Jam 6 itu aduh nyampe nggak ya sampai kantor ya gitu. Jadi udah rush hour itu udah deg-degan lah gitu ya, sampai kantor kurang lebih 7:30, nanti sampai sekitar jam 4, pulang-pulang ya kadang bisa beruntung ya jam 5, tapi kalau rutinnya jam 6 ya gitu. Kalau keseharian yang lain ya sebagaimana yang mungkin juga teman-teman yang lain tahu, mungkin ya ini ya apa namanya ya sama keluarga aja, cuman di sela-sela dengan keluarga karena banyak aktif di organisasi di luaran. Yang paling awet mungkin ya di HSI ya, dari tahun 2015 Ana ikut di HSI. Mungkin sebelumnya itu juga sempat aktif di namanya IT Support Dakwah, itu mungkin komunitas pertama yang Ana masuk di Jakarta ya, yang awet karena ketemunya sama teman-teman IT, sama teman-teman ngaji sama juga dikumpulin di Roja. Walaupun secara komunitas ya nggak terlalu aktif ya gitu ya pada akhirnya gitu. Akhirnya mati. Tapi alhamdulillah wahnya tetap terjaga sampai sekarang, masih ada grupnya, dan anak ketemu Mas Brian tuh kayaknya juga dari TSD kayaknya ya. Nah, dari situ. Ya selain HSI juga banyak sih, mungkin kayak TLN juga ikut bantu di sosial, anak ikut di Solidaritas Insan Peduli, terus di bidang ASN sendiri anak ikut di Asosiasi Pranata Komputer Indonesia. Oh, ada asosiasinya? Ada itu yang khusus ASN. Ya, jadi kalau di ASN itu kan ada namanya jabatan fungsional, Mas. Jadi mungkin kalau di swasta itu kan kayak ekspertis tertentu, kayak Mas Brian itu PM gitu, mungkin ada asosiasi PM-nya gitu ya. Atau mungkin komunitas lah kalau nggak dibilang asosiasi. Nanti ada PM, ada front end, back end, kemudian DevOps dan seterusnya. Nah, di ASN juga sama. ASN tuh yang IT namanya Prakom, nanti ada yang bendaharawan, ada pustakawan, ada analis SDM dan seterusnya. Nah, yang relate sama dunia kita itu namanya Pranata Komputer, dan Ana termasuk ikut andil di dalamnya gitu. Sebentar. Pranata Komputer. Namanya kok asing banget ya? Pranata itu apa tuh? Kalau ditanya definisi katanya saya nggak tahu, Mas. Cuma kurang lebih kalau Pranata Komputer itu bisa dibilang sebuah role. Jadi kalau di ASN itu kan sebenarnya ada 2 jalur karir. Karir yang pertama itu karir struktural, ya jadi pejabat lah ya, jadi eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1, sampai mungkin jadi menteri atau presiden gitu. Nah kalau yang di fungsional itu ya tadi, dengan expertise tertentu, bidang tertentu, dia punya penjenjangan. Nah berkaitan dengan komputer itu dikelola salah satunya yang memang termasuk yang legend ya Pranata Komputer ini gitu. Walaupun yang berkaitan dengan komputer sendiri udah mulai banyak berkembang juga, ada Manggala Informatika, terus ada pengelola SPBE dan seterusnya. Cuman yang mencakup seluruh rumpun komputer itu yang paling legend ya Pranata Komputer itu sendiri. Prakom lah bahasanya kalau kami menyebutnya. Oke. Menarik ya. Dari 2009 masuk BPS, nggak keluar-keluar, nggak pindah-pindah. Itu nggak bosen. Nanya ya, bosen nggak sih sebenarnya? Kalau ditanya sebenarnya bosen apa enggak, bosen sih Mas. Karena apalagi kalau kondisinya kayak yang Ana lalui gitu ya. Jadi mungkin tadi Ana jelaskan udah 14 tahun di pusat, dan
aslinya nggak ada rotasi, Mas. Jadi tidak ada perpindahan tugas dari satu bagian ke bagian yang lain, gitu. Kebetulan memang di pusat di settingnya kayaknya bahwa orang itu expert di bidang tertentu, gitu. Jadi ya udah, kamu di situ ya kamu terus kembangin di situ, gitu. Itu mungkin yang menjadi niatan organisasi seperti itu. Cuman mungkin kalau anak pribadi untuk ini ya, untuk pekerjaan rutin gitu. Ketika udah dalam tempo yang tertentu itu ya kebosanan akan terjadi, apalagi udah 14 tahun. Dan ketika mungkin dulu sekitaran berapa ya, mungkin Ana lupa. Ana juga sempat kepikiran gitu ketika mungkin ada tawaran yang lain gitu ya. Salah satunya dulu sempat ya ada lah gitu ditawari misalkan antum aktif di sini aja gitu. Swasta berarti? Ya swasta lah gitu. Ya walaupun mungkin secara pendapatan secara keamanan kayaknya ragu, tapi nyamannya sih dapat. Cuman karena nyaman kalau nggak bisa bayar tagihan kan percuma. Ya itu dia, itu yang Ana buat galau juga kala itu. Akhirnya ya udahlah, Ana bantu aja sebisanya, tapi Ana tetap di sini aja posisinya gitu. Iya, bayar tagihan tuh basic need soalnya. Kalau untuk nyaman mah, kalau bisa bayar tagihannya 4 rumah tuh wis nyaman lah. Tapi mundur dulu deh, Mas Kurnia. Kenapa kok dipanggil Kuro? Kenapa pilih nama Kuro? Gak ada OO-nya sama sekali kan? Atau ada? Oh. Adalah Bowo. Oh. Sebenarnya juga kotak-katik gaduk sih. Aslinya dulu itu kan ketika belajar komputer anak itu ngambil nickname itu Magenta asalnya. Ya, karena kebetulan pas belajar desain itu salah satu sama mentor Ana namanya Mas Rendra itu yang mengenalkan anak komputer. Dari mulai desain, hardware, jaringan itu tokoh yang membantu Ana untuk mengenalkan komputer itu Mas Rendra di SMA dulu itu. Pas diajari teori soal CMYK itu berkaitan dengan Corel, itu kok ngena banget, wah Magenta namanya asik banget nih. Kenapa kok bisa Magenta asik? Itu dari mana warna? Ya karena warnanya aja ya, warnanya aslinya kan suka warna merah, walaupun Magenta nggak pure warna merah ya. Tapi karena kecondongan itu Magenta dikaduk-kadukin aja gitu. Akhirnya ya udahlah Magenta aja. Makanya kalau orang-orang tahu email Ana kan Magenta itu. Terus kalau Kuro sendiri asalnya ya karena ini ya, nama Ana Kurnia itu kan kayak multitafsir ya. Jadi kalau di luaran sana namanya Kurnia itu bisa diterjemahkan perempuan gitu. Dan nggak banyak juga orang, nggak istilahnya sering kali juga orang manggil anak itu Ibu Kurnia atau Mbak Kurnia gitu ketika belum tahu gitu. Nah dari situ kepikiran apa ya maksudnya kalau Bowo kok kayaknya Jawa banget gitu, yang agak tren dikit dong gitu. Kur ya udah Kur tambahin Kuro. Dari kurnya aja biar kelihatan laki gitu loh. Tapi kayaknya nggak begitu nempel tuh namanya, nggak pernah di-mention dan nggak pernah disebut sendiri juga. Apanya? Nama Kuro. Sebenarnya pernah tak branding jadi Om Kuro itu. Cuman ya lama-kelamaan kok menyebut diri menjadi nama itu kok kayaknya kurang gimana gitu. Jadi let it flow aja lah, yang tahu Kuro, kalau nggak tahu ya nggak usah disebutin. Terutama di tulisan kayaknya aku mulai merubah gaya tulisan sih emang sih. Kurang muka tembok aja, Mas. Iya sih. Kayak nyebut diri sendiri Brobri, ya udahlah. Iya. Muka tembok aja. Oke, balik tadi ya. Jadi tadi kan disebut awal masuk tuh 2009 gitu kan ya. Itu kenapa kok milih ASN? Statistik. Menarik ini pertanyaan. Kenapa? Tentu orang kalau stigmanya orang Jawa udah tahu ya ini arahnya kemana nih. Jadi kalau ngomong ASN itu pastinya karena dorongan dari orang tua biasanya. Karena pengen apa? Pengen anaknya itu stabil gitu. Itu yang menjadi paling utama ya. Karena pas awal ketika di kampus dulu, anak pribadi itu kan juga lumayan aktif di kampus, Mas. Jadi di asisten lab fakultas aktif, di universitas juga aktif kayak gitu.
Dan kala itu sebenarnya udah dekat sama teman-teman di fakultas, kemudian di pusat komputernya kampus kayak gitu. Kepikiran sebenarnya, wah ini sebenarnya asik, udah ada jejaringnya, udahlah tinggal kuliah, nanti jadi dosen atau jadi tim IT-nya kampus kayak gitu bisa lah gitu. Cuman kala itu ya ada kepentingan tertentu yang mengharuskan anak harus segera stabil lah. Jadi jalan satu-satunya juga sekalian menyenangkan orang tua yang masih punya pola pikir harus stabil itu dengan ASN, ya udah anak jalanin aja gitu. Asalnya sih ya masih berharap semoga nggak keterima, moga-moga anak jadi dosen aja atau anak aktif pokoknya di kampung aja dengan berbagai lika-likunya gitu. Cuma mungkin doa orang tua itu ini ya didengar sama Allah sehingga memang jalannya anak harus nyangkut di salah satu pendaftaran ASN kala itu. Ya. Jadi sudah memilih, sudah menjalani, tapi masih berdoa semoga jalannya belok gitu ya. Itu ini sih resonate banget sih karena sekarang lagi ngalamin hal itu juga. Jadi sudah memilih, tahu pilihan yang benar, tapi masih berharap semoga belok, semoga dapat yang kita suka gitu ya. Tapi ternyata ya gitulah kebanyakan. Tapi artinya saat itu join, saat itu gabung dan akhirnya diterima, itu paham banget kan sebenarnya konsekuensi kerja sebagai ASN itu seperti apa, kayak gitu tuh paham kan sebenarnya? Paham dong Mas, paham. Dan ketika apalagi ASN dan di pusat kantoran kayak gitu tuh udah kebayang sih nantinya kayak gimana kayak gitu. Beda kan sama stigma kalau kayak tadi di kampus, apalagi jadi dosen kayak gitu. Tapi kan bener nggak sih kerja jadi ASN tuh benar-benar seperti yang dibayangkan oleh orang-orang? Untuk mengklarifikasi. Enggak juga sih sebenarnya sih. Oh enggak, beda ya? Sebenarnya anak nggak tahu ya, anak nggak bisa menggeneralisir ya, tapi sejauh yang anak pandang sebenarnya tinggal paradigma atau mindset-nya kita aja gitu. Sebenarnya malah ketika mindset kita itu grow, terbuka dan mau tumbuh, di ASN itu nggak menutup ke situ sih. Artinya teman-teman mengeksplorasi apa yang teman-teman miliki untuk terus berkembang itu bisa kok sebenarnya. Cuma kan pilihan ya antara memang mau grow di dalam atau di luar itu kan pilihan. Kalau ini mengkonfirmasi ya Mas Pro ya. Yang dibayangkan kepala itu kan kalau kerja di ASN itu kan memang karena hampir semua orang yang join jadi ASN itu niatnya cari stability kan gitu kan. Dan biasanya stability ini adalah spektrum yang berlawanan dengan challenge dan growth kan sebenarnya gitu kan. Nah, karena dia cari seperti ini maka hampir bisa dipastikan kayak majority orang yang masuk itu adalah orang-orang yang ya udah carinya stable aja. Nah, karena dia sebaliknya atau di lawannya spektrum growth, artinya akhirnya kebanyakan join ya sudah join aja, maintain sudah gitu ya. Apakah benar di teman-teman di sana tuh kebanyakan kayak gitu ya. Jadi Mas Puro ini an exception bukan rule gitu. Atau salah? Kalau ngomong presentasi aku nggak pernah riset ya, tapi kalau dibilang exception itu mungkin sebenarnya nggak juga sih. Banyak maksudnya teman-teman yang all out juga kok di ASN gitu. Tapi ini kacamatanya melihat instansiku ya, karena kan maksudnya masing-masing unit itu kan atau mungkin lembaga itu kan beda-beda gitu. Ini both ya, yang fungsional dan struktural sama-sama kayak gitu ya, dilihat ya? Bisa. Orang apalagi sebenarnya ketika misalkan aku melihat ya, apalagi kalau misalkan teman-teman itu bisa masuk di jenjang struktural kayak gitu. Aku melihat kalau teman-teman itu kuat untuk menjaga istilahnya posisinya itu, dalam tanda kutip ya, kan ada banyak yang lainnya, itu powernya bisa digunakan. Artinya bagaimana membuat budaya organisasinya itu bisa support growth dan misalnya bahasanya tidak bosenin aktivitasnya dan seterusnya itu ya bisa dibentuk kayak gitu. Sedangkan orang-orang yang di fungsional pun sama kayak gitu. Dengan fungsionalnya masing-masing sebenarnya juga terbuka untuk mengembangkan diri seluas-luasnya gitu. Walaupun memang mentoknya itu kita tetap harus maintain pekerjaan utama kita sebagai apa namanya ya. Mungkin kalau fungsional itu kan tetap harus jadi staff ya.
Nah, staff-nya itu kerjaan-kerjaan utamanya tetap harus di-maintain, sedangkan fungsionalnya mau berkembang sebenarnya potensi kesananya masih kebuka kok banyak. Nah, menarik tuh saat ngomong tentang kerjaan-kerjanya tetap harus di-maintain. Apa sih sebenarnya kerjaannya? Apanya? Datang ke kantor, ngopi, habis itu makan siang, ngopi, terus pulang. Atau Sebenarnya kalau stigma itu aku nggak setuju sih. Oke. Mungkin ya Yang benar gimana yang benar? sebagian mungkin masih ada kayak gitu. Oh, Tapi masih ada yang kayak gitu sebagian? sebagian mungkin masih ada ya. Tapi aku melihat kok perkembangannya apalagi setelah reformasi birokrasi itu hal-hal yang menunjukkan bahwa ASN tidak produktif itu sudah mulai dikikis sih Mas Brian. Apalagi dengan pola-pola bahwa ASN itu harus mempertanggungjawabkan kinerjanya itu ya udah mulai ini sih, mulai dirubah gitu. Jujur kalau melihat di dalam internal organisasiku sendiri, pas di awal-awal join itu mungkin bisa dibilang ya waktu luangku itu bisa dibilang lebih banyak gitu. Sampai mungkin setiap hari baca detik, kemudian mungkin nonton apa gitu, itu masih luas banget kayak gitu. Tapi seiring dengan adanya perubahan organisasi, adanya reformasi sana sini gitu. ASN itu mulai dituntut memang untuk semakin bertanggung jawab dengan pekerjaannya, dan pekerjaannya itu ya tetap bukan dalam arti kalau nggak ada kerjaan terus nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi harus terus ada gitu. Biasanya sih kayaknya aku melihat kok yang sekarang-karang ini kalau dibilang nggak ada kerjaan kok salah ya, maksudnya ASN itu juga sibuk loh. Iya tah, ngapain kan? Apa nih kerjaannya ngapain? Contoh lah. Loh, ya masing-masing ya, kayak misalkan di tempatku dulu ya di pusat kayak gitu ya. Di pusat itu di subject matter itu berhubungan dengan topik-topik tertentu di ekonomi kayak gitu ya. Karena kalau di BPS itu kaitannya dengan sensus dan survei, maka hariannya ya berkaitan dengan itu. Hal yang kita lakukan itu ya salah satunya merancang kuesioner, membicarakan variabel-variabel yang ada di situ. Nanti berkaitan dengan bagaimana cara ngolahnya juga dibicarakan. Nanti penulisannya seperti apa juga dibicarakan kayak gitu. Nah, biasanya di sela-sela rutinitas itu kita juga ini ya, apalagi kita kadang juga harus membackup data itu dengan fenomena-fenomena gitu. Maka riset-riset yang mendukung seperti itu tuh juga terus kita lakukan. Gitu. Jadi kalau dibilang santai sih ya mungkin santai, tapi kita tetap ada ininya sih, ada tuduhnya sih. Apalagi kalau yang sekarang di Pusdiklat itu Mas Brian, wah pelatihannya nggak berhenti-berhenti. Oke. Jadi selalu ada kerjaan ya. Tapi kemudian cara ngukur kayak productivity kayak gitu-gitu ada nggak sih? Maksudnya ini objektif kecapai, target nyampe atau enggak? Ada nggak sih kayak gitu? Dan tadi kan di-mention reformasi birokrasi gitu ya. Itu kayak gimana tuh reformasi birokrasi? Baru denger nih soalnya sekarang. Oke. Aku tadi ingatnya ini ya, yang soal apa tadi, ngeblank nih bocah ini kan. Soal apa kan tadi, mohon maaf? Reformasi birokrasi dan measurement productivity-nya. Aku jawab yang measurement production aja, productivity tadi. Sebenarnya ketika dulu sebelum 2023 itu ya, kayak gitu ya, mungkin akan lebih terlihat kalau area fungsional itu masih ada dupak. Walaupun ini juga nggak menjadi salah satu ukuran kayak gitu ya. Di fungsional itu yang termasuk salah satunya Prakom tadi itu asalnya dari pemerintah itu sudah membuat semacam aturan bahwa setiap fungsional itu harus bikin laporan pekerjaannya, Kang. Dan itu yang akan menjadi parameter bahwa seorang fungsional itu layak growth karirnya apa enggak. Jadi ada kayak semacam kalau kita ngomong di TLN itu poin-poin activity itu yang akan menjadi nilai-nilai. Dan itu pun sering banget dipangkas, enggak kayak di TLN yang misalkan ngepost feed dapat 100 atau berapa gitu. Nah, ini kita ngajuin laporan kadang udah sesuai dengan juknisnya, kita ngajuin 100 tapi dinilainya misalkan 50, kadang 25 gitu. Itu kejadian. Itu mungkin salah satu alat ukur yang kelihatan banget dan udah ada juknisnya ya, yang maksudnya pedomannya ada. Tapi secara umum sebenarnya kalau ngomong performa, kita itu ada kayak semacam penilaian kinerja, walaupun secara istilahnya negativity ya, melihatnya itu kadang-kadang masih berbasiskan absensi, kan
PNS itu kan dilihatnya kamu ada, kamu berperforma, kamu nggak ada berarti kamu nggak berperforma gitu kan. Itu salah satu yang mungkin akan kelihatan. Tapi sebenarnya secara objektif pimpinan itu juga melihat. Jadi kan kalau di tempatku dulu setiap awal tahun itu selalu ada matriks pekerjaan. Dan matriks pekerjaan itu yang akan dilihat dalam bulan-bulan pelaksanaannya itu misalkan Kuro perform nggak, misalkan diamanahi untuk bikin kuesioner, bikin validasi atau mungkin analisa sebuah data gitu tuh akan ada monitoringnya gitu. Dan ketika misalkan aku nggak bisa deliver ya mesti kan jadi kacau kan timbuknya gitu. Dan itu menjadi penilaian, itu bisa aja misalnya menjadi salah satu parameter untuk menurunkan nilai, bisa dibilang kayak penilaian kinerja tadi. Karena kan di penilaian kinerja itu nanti pada akhirnya juga berpengaruh sama take home pay kita. Jadi kalau misalkan taruhlah misalkan kalau dapat full gaji sama tukin itu 100%, bisa aja misalkan kalau aku nggak perform, tukinku dikurangi jadi 95%, jadi 5%-nya hilang karena mungkin aku sering terlambat atau mungkin pekerjaanku nggak deliver, bisa aja. Dan ada banyak cerita-cerita bahwa ya mungkin pimpinannya menilai bawahannya nggak full kayak gitu yang mengakibatkan dia take home pay-nya kepotong. Mic-mu Iya, nggak iya, kebaca. maaf di-mute. Baru tahu ada mekanisme kayak gitu ya ternyata ya. Iya, dan ada itu tiap bulan Kang, tiap bulan ada itu. Dan apalagi mungkin kayak yang sekarang udah ada namanya ini ya penilaian kinerja. Setiap bulan itu kita diminta melaporkan kegiatan kita. Jadi dulunya mungkin sebenarnya sudah berjalan namanya CKP. Jadi ada perencanaan awal tahun namanya sasaran kinerja pegawai gitu, kayak semacam janjilah, oh tahun ini aku mau ngelakuin ini, nanti di akhir tahun aku akan melaporkan ini. Kalau dulu prakteknya pekerjaan yang berjalan dilaporkan nggak direncanakan tapi tiba-tiba dilaporkan tahun berikutnya. Jadi tahun berikutnya, misalkan tahun ini tahun 2024, aku bikinnya bukan perencanaan tahun 2024, tapi laporan 2023 yang ngelaporin sekalian rencananya sama realisasinya gitu. Nah ini mulai dibentuk nih, diubah, dikembalikan kepada fitrahnya bahwa perencanaan itu ya harusnya minimal jangan jauh-jauh kayak gitu. Jadi sekarang udah mulai bulanan. Kegiatan bulanan paling enggak walaupun bukan dalam bentuk rencana, tapi pelaporan kegiatan dalam 1 bulan itu bisa langsung dipantau, nggak nunggu 1 tahun. Dan apalagi mungkin sekarang di serat global di ASN itu ada namanya e-kinerja itu ya. Jadi sebenarnya untuk kayak semacam logbook itu sudah ada, dan pimpinan otomatis sudah bisa nilai dong, maksudnya harianku atau bulananku ngapain aja udah langsung bisa dinilai apakah aku berkontribusi terhadap organisasi atau enggak. Oke. By the way teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya, silahkan nanya. Kalau nggak ada yang nanya, mention aja siapa dari mana supaya gua kenal siapa yang nonton. Yang nonton lumayan banyak kali ini. Dari YouTube sih yang banyak. Biasanya yang dari YouTube yang sepi, yang rame. Tadi nggak post link YouTube kayaknya. Oke, lanjut Kang. Nah, tadi kan di-mention ya sebenarnya kalau misalnya mau grow di dalam tuh sebenarnya bisa banget gitu ya. Tapi kayaknya Mas Kurnia ini kan grow-nya di luar gitu ya. Sepertinya yang gitu. Kenapa tuh? Kenapa kok akhirnya memilih untuk grow di luar? Dan kenapa memilih untuk grow? Kenapa enggak ya udah gitu aja? Ini mungkin mindset yang salah ya, mindset yang salah mungkin buat sebagian orang. Ini orang ngakui kayak ketika di SMA Nang nggak milih S1 tapi milih D3 itu sama kejadiannya. Di ASN itu dari awal entah kenapa anak itu nggak ngincer struktural kan. Jadi untuk menjadi pejabat itu kayaknya nggak minat gitu ya. Entah karena melihat ribetnya atau seperti apa, anak nggak tahu ya. Cuman anak lebih melihat mungkin bahasa dibilang aku harus menggali potensiku itu bisa grow di dalam atau di luar. Yang pada akhirnya ya udahlah, maksudnya di dalam aku juga bisa grow semampuku, tapi aku lebih pengen ketika aku pulang ya aku bisa mengembangkan diriku ke yang lain. Jadi urusan kantor udah urusan kantor. Ini kan kalau kalau aku dipulang aku masih disibukkan dengan urusan kantor, pada akhirnya
nanti aku nggak bisa ngembangin diri dong kayak gitu. Dulu pola pikirku seperti itu. Walaupun juga nggak ada juga orang yang jadi staff tapi tetap di rumah masih aja mikirin kantor kayak gitu. Tapi kan beda ya antara menjadi struktural yang memikirkan anak buah sama diri sendiri yang memikirkan pekerjaanku. Skopnya kan akan berbeda. Maka ketika tadi pola pikir awalku bahwa menjadi struktural itu nanti bebannya akan menghambat growth-ku yang di sebelah, aku harus menyelaraskan kanan sama kiri, maka aku memilih, udahlah aku menjadi bawahan aja yang tidak perlu memikirkan tim, tapi di pihak yang lain, di social life-ku, aku bisa tetap grow, kayak gitu. Itu yang di Nah, awal tapi kan bahwa... belum menjawab kan itu kan. Kenapa kok memilih untuk grow? Kenapa nggak usah grow? Ya, Banyak yang kan orang yang kerja gitu ya, kemudian pulang ya udah menikmati aja sama istri, anak, sama tanaman, iya sih. jalan-jalan. Karena asalnya itu kan aku orang komunitas ya Kang, dari mulai di kampus, di di SMA pun juga aktif di organisasi, dan kayaknya kalau pulang udah ketemu keluarga nggak ada aktivitas gitu kok juga bosen kayak gitu. Dulu ketika pertama kali datang ke Jakarta itu langsung tak cari. Dulu kalau nggak salah komunitas pertama aku tuh PHP ID, itu masih zamannya Mas Rama Yunindra kalau nggak salah namanya, kalau nggak salah, lupa aku. Itu masih awal-awal itu. Rasanya kok kayaknya ketemu sama teman-teman yang sehobi, dulu ngeblog, kemudian ikut PHP dan seterusnya gitu. Itu menarik ya gitu. Dan ketika bekerja sebenarnya perlu pelarian gitu, karena aku bukan di bagian IT, kemudian aku asalnya dari orang IT, perlu dong maksudnya komunitas yang masih satu frekuensi kayak gitu. Nah, yang nyambung ya tadi pertamanya PHP ID, kemudian yang lain di ETSD tadi, ETI Support Dakwah. Kebetulan rupanya teman-teman yang sudah ngaji juga ada beberapa yang role-nya itu dari komputer. Ya why not, sekalian aja biar aku di kantor ya IT-nya seadanya, tapi di luar aku juga bisa terus maintain keilmuanku gitu loh. Minimal ya walaupun nggak berkarya, nyambung-nyambung dikit lah ketika diajak Mas Brian ketika ini kita mau bangun platform video on demand misalnya. Video on demand itu apa? Di kantorku tuh nggak ada, adanya itu data ekonomi, data pasar gitu ada. Tapi kalau ngomong video on demand di kantorku nggak ada. Aduh, tahun berapa itu, lupa tuh, tahun 2017, 2016. Tujuannya ke situ sih, kayak PHP itu kan kayak memuaskan passion gitulah mungkin bisa dibilang. Karena di kantor aku nggak dapat kesempatan untuk mengembangkan IT yang terbatas, hanya mungkin di ngolah datanya, maka di luar aku pengen dong dapat kayak semacam panggung untuk terus berkembang di situ. Dulu awalnya di situ dari IT itu sih. Tapi kenapa kok tadi kan mention-nya awal karena Mas Puro ini orang komunitas gitu ya awalnya. Jadi memang sudah as it should be, natural-nya adalah ya udah cari gitu kan. Apa yang mendorong dari jadi orang komunitas sebenarnya di awal? Kenapa kok? Padahal ya maksudnya banyak kan teman-teman yang kuliah, ya udah kuliah aja, kuliah selesai pulang kenjerengan, nyangkruk. Nah, itu kenapa tuh? Karena kalau di komunitas itu kan ya sama nyangkruk juga itu ya sama ya. Orang nyangkruk itu kan orang ngopi, orang nongkrong, sama karena merasa bahwa frekuensinya sama. Ketika dulu di kampus aku punya komunitas nongkrong sama teman-teman ngeblog ya karena sama frekuensinya, suka orang-orang yang nulis, suka saya saling visit ke blog yang lain gitu. Di Linux pun juga sama, kebetulan dulu hobinya Linux, kemudian ketemu sama orang Linux, frekuensinya sama gitu. Dan itu menjadi kayak semacam tempat ujuk diri atau mungkin tempat untuk memuaskan hasrat passionnya tadi Kang. Untuk nulis ya gitu, ketika ketemu komunitas kan sharing dan seterusnya gitu. Dan apa yang dilakukan sama teman nongkrong sama sih. Teman nongkrong itu kan ngobrol ngalor ngidul, itu kan sebenarnya juga mereka mencari kepuasan ya. Kepuasan mereka ya nongkrong itu. Istilahnya bisa main game bareng ketika nongkrong, bisa makan bareng, minum bareng. Ketika di komunitas sebenarnya sama. Di ngeblog sama, di Linux sama, di Prakom sama, di TLN juga sama. Kepuasannya itu kan mungkin juga ultimate-nya ke arah membantu orang untuk growth bareng kayak gitu. Kenapa? Ya senang aja gitu, karena ya mungkin kayak tadi ya ketika pas awal aku pengen jadi dosen. Ketika dosen itu kan juga sama, keinginannya karena pengen memberikan manfaat ke mahasiswa kan. Tapi ada unsur yang lain yang sebenarnya tak cari, bahwa aku juga bisa growth. Di komunitas juga sama.
di komunitas tuh frekuensi tadi, kemanfaatan buat orang lain, dan efek sampingnya apa? Aku juga growth. Aku ngoprek, kemudian bisa sharing, itu kan pada akhirnya aku growth, teman-teman growth, terus bareng-bareng satu frekuensi bisa maju bareng ya gitu. Ultimate-nya kan gitu. Oke, menarik. Nah, terus tadi kan, setelah ini ya, udah memutuskan untuk grow gitu ya, di kantor itu sebenarnya ada potensi, tapi memutuskan untuk, di luar gitu ya. Mmm, kenapa kok di luar? Kenapa nggak di kantor aja dimaksimalkan potensinya? Ya karena mungkin bahasanya dari bawah ya, dari bawah saingannya ketika misalkan sebagai ASN itu kan bisa dibilang ya tergantung ya bahasanya ya. Sebenarnya ketika aku melihat potensinya ada, kayak misalkan ASN itu jurusnya cuma satu, kamu terus berkontribusi, kamu terus kelihatan, lama-lama kamu akan dilihat, ketika dilihat akan dekat sama pimpinan, ketika dekat dengan pimpinan ya kamu akan menjadi top of mind-nya pimpinan gitu. Dan itu pernah tak buktikan memang caranya seperti itu. Tapi karena aku melihat bahwa bahasanya dibilang ya kalau di ASN itu, ketika kamu dilihat, kamu akan bahasanya itu kasarnya kamu akan sering digunakan. Jadi akan sering mendapatkan job-job yang sebenarnya itu bagus, kayak misalkan Mas Brian kan sering cerita soal top performer kayak gitu ya. Ketika ngomong top performer itu kan berarti you must give more kan, dan akhirnya ketika more itu kamu akan ya growth-mu akan lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang lain, pada akhirnya karirnya juga akan seperti itu. Cuman di satu titik aku merasa cukup lah, maksudnya di ASN itu aku memberikan selevel ini aja, karena di tangan yang satunya aku juga pengen maju nih gitu, sehingga minimal aku bisa maju tangan kanan sama kiriku itu sama gitu. Yang di kantor tetap growth, yang di sini tetap growth. Bukan yang sini growth, yang di kantor, tapi yang di siniku aku nggak bisa growth. Aku pengen dua-duanya bisa growth. Jadi tadi itu apakah karena memang tadi yang di luar itu bisa lebih ke arah apa ya, IT, komputer, teknologi gitu ya, dan yang di Iya. kantor nggak bisa ke arah sana secara penuh gitu. Apakah itu? Betul, kalau alasan secara spesifik itu. Jadi kan tadi aku menyebutkan bahwa 14 tahun itu aku di unit yang tidak fully IT gitu loh. Dulu harapannya pas masuk memang, wah di IT nih, jadi aku nanti bisa sekalian belajar, bisa mengerjakan ya sesuai dengan background-ku gitu. Tapi nyatanya tidak, dan ketika tidak, berarti aku harus nyari alternatif yang lain. Di kantor aku masih mengerjakan IT, sebenarnya bikin program, masih ngolah data paling sering gitu. Tapi lama-lama kan ketika dengan perubahan zaman, ilmuku itu kan bukannya tambah tapi semakin gini kan, karena Ya. nggak ada pengembangan. Maka aku imbangi dengan yang ada di luar. Dan yang di luar kalau dilihat-lihat, majoritinya itu berhubungan dengan backgroundku yang ada di IT. Sih. Nah, memutuskan untuk tumbuh di luar kan kalau nggak salah tadi ya mulai gabung ke komunitas, habis itu berkontribusi, sampai ada yang, lama banget ya, mulai dari 2015 kalau nggak salah ya di HSI ya, ini udah hampir 10 tahun. Apa sih sebenarnya yang mendorong untuk milih, gabung ke organisasi ini aja gitu ya, atau ke inisiatif yang itu aja gitu, dan memutuskan untuk bertahan lama banget, itu kenapa tuh kayak gitu, Mas Bro? Satu visi kali ya. Jadi kalau di HSI itu kan dulu kenalnya karena Sebentar, pas HS itu apa buat yang belum kenal ya? oh ya, HSI itu Halaqah Silsilah Ilmiah Abdullah Roy. Jadi kalau bisa dibilang kayak kalau kita belajar ada primagama gitu ya, ada ruang guru. Nah, HSI itu tempat buat belajar akidah, belajar agama Islam, ya dibimbing sama Ustadz Abdullah Roy. Nah, belajarnya ini dulu dan sampai sekarang itu menggunakan WA sama web atau aplikasi. Dan sistemnya karena materi itu tidak diberikan dalam jangka waktu yang panjang, akhirnya itu menarik untuk menjadi salah satu opsi gitu. Karena di awal mungkin ketika pas awal-awal mungkin masih sibuk di kantor, kemudian nggak bisa banyak ikut kajian, harus ada alternatif dong untuk tetap mempertahankan bisa belajar agama gitu. Nah, kebetulan pertama kali 2015 itu ketemu salah satunya di HSI. Beliau program ini menawarkan kita yang masih sibukin tuh untuk bisa terus belajar agama, 5 menit mendengarkan materi, nanti sore mengerjakan evaluasi dua multiple choice, dan
terus gitu sampai Jumat. Dan nggak kerasa itu kayak sama dengan ketika kita duduk 1 jam di majelis, gitu kan 5 menit kalikan 5, 25. Kajian rata-rata ya 30 menit sampai 1 jam, sama gitu, mirip ya gitu. Dan itu menjadi sebuah pengalaman yang seru gitu, wah ternyata belajar bisa gini ya, dipotong-potong, kemudian secara akumulasi lama-lama kayak udah belajar, udah selesai ya 1 kitab ya, udah selesai lagi ya ini ya 1 bab ya gitu. Itu enggak yang menjadikan itu menarik kala itu. Dan karena juga jadi peserta kemudian ikut, wah kok asik banget nih, lama-lama bantu dikit sama kayak tadi jurusnya top performer tadi yang kemudian kayaknya tak lihat juga pada akhirnya yang menggiring aku untuk terus berkontribusi di situ. Karena aku iseng nyoba ini gini, harusnya bisa gini. Tapi yang drive apa? Drive-nya apa drivernya? Driver untuk bisa terus berkontribusi itu. Bisa dibilang ya ini ya, karena namanya komunitas itu kita nggak ada batasan ya. Aku nggak tahu ya di komunitas yang lain. Semua komunitas yang tak ikutin itu tidak ada batasan tembok yang membuat kita itu growth kena tembok gitu, kayak bom kar gitulah ya. Kita mau kayak gini, misalkan punya ide kayak gini, terus stop, nggak boleh, ini ada batasan ini dan seterusnya. Di komunitas rata-rata yang tak ikuti itu mesti ada zona di mana kita dengan sangat bebas untuk berinovasi, berinteraksi, menyampaikan ide-ide dan melaksanakan ide-ide tersebut. Gitu. Sama kayak ketika di AS itu, misalkan pas di awal belum menggunakan web, kemudian registrasi semakin banyak gitu. Dulu tak inisiasikan, pakai ini aja, ada dulu namanya masih Facebook activation pokoknya yang Facebook ngirimin SMS untuk verifikasi nomor itu salah satunya yang sempat tak usulkan. Kemudian juga sempat verifikasi nomor itu dengan SMS. Kalau nomormu benar nanti akan dapat SMS balasan dan seterusnya gitu. Sampai akhirnya WA gitu. Ya, karena melihat ada masalah dan itu mungkin dari aku sendiri merasa bahwa ada solusi loh yang bisa tak tawarkan dan diberikan kesempatan untuk melakukan itu. Nah, tas-tas yang sebenarnya menjadi tantangan itu yang pada akhirnya, wah menarik, bisa growth nih. Kok mentok, ada tawaran lagi, ayolah ini udah nggak bisa nih pakai SMS, cari cara lain. Dan diberikan kesempatan itu tuh menjadi kayak semacam tantangan tersendiri gitu ya. Beda sama tantangan di kantor itu kan rutinitas dan ya kalau kita udah dapat solusinya ya tinggal dijalanin aja, paling ada deadline doang gitu. Nah, di komunitas kita ada deadline tapi bebas aja, kalau memang kita nggak sanggup, Afan, udah mentok nih gitu. Nanti sama atasan ya tinggal dibilang, ya udah nanti coba kita cari cara yang lain atau mungkin diundur deadline-nya gitu. Lebih fleksibel aja dan ini serasa kayak jadi lab hidup gitu loh, Mas. Jadi mengembangkan kompetensi kita di keilmuan kita ataupun hal yang lainnya itu menjadi lebih bebas ya gitu ya. Itu. Oke, menarik. Nah, berarti sebenarnya ya kalau kita melihat ya dari pembicaraan tadi artinya sebenarnya ASN itu karir yang oke untuk stability kan gitu kan. Terus setuju sih. Tapi kalau misalnya pingin grow sebenarnya apakah di dalam sendiri atau di luar itu sebenarnya sangat-sangat memungkinkan ya sebenarnya. Beda sama mindset yang lain ya. Tapi ada nggak tahu ya kalau misalnya gua sendiri ngerasa ini Mas Kuro agak kotor gitu ya kan. Permainan kayak gitu kan nggak sedikit ya. Yang bersih tahu ada beberapa orang yang bersih gitu ya, tapi kan pada akhirnya akan ketemu sama orang-orang yang mainnya nggak oke lah. Itu kalau ketemu sama orang-orang kayak gitu tuh gimana tuh? Ini konteksnya ke arah mana? ASN nih, ASN kotor. ASN kotor nggak tahu ya, memproyekkan kayak gitu-gitu, penyelesaian sesuatu. Namanya ASN pasti harus nyelesain sesuatu ya, dan biasanya dia pakai vendor kayak gitu-gitu loh, Mas. Pernah ngadepin kayak gitu nggak sih? Atau karena di fungsional malah nggak pernah ngadepin yang kayak gitu? Sebenarnya kalau dilihat nggak semua bagian itu bisa masuk ke zona itu sih, Mas. Kalau kayak misalkan aku di zona teknis kayak gitu ya, itu jarang banget sih ketemu hal-hal seperti itu. Tapi secara praktek memang ada potensi, kayak misalkan salah satunya mungkin di kepanitiaan tertentu kayak gitu ya. Di kepanitiaan akhirnya berinteraksi dengan vendor. Salah satunya mungkin yang paling gampang deh, hotel kayak gitu ya.
Ketika hotel kan kita mengadakan event-event sebenarnya kan ada kan ya, ada budget, kemudian nanti nego-nego, kemudian harganya sepakati. Nah itu ya sempat sih maksudnya ngalamin hal seperti itu. Tapi ya ini aja balik ke komitmen hati aja gitu. Kalau itu merasanya nggak benar ya udah dibilangin aja gitu. Masalah teman yang lain melakukan ya itu tanggung jawabmu gitu. Itu pun di timbukku dulu ketika ya di suatu kegiatan ya pernah ngalami hal yang seperti itu. Tapi lama kelamaan sama-sama sadar bahwa hal yang seperti itu tuh tidak benar. Akhirnya ya udah diputus. Sejak titik itu pada akhirnya setelah satu sama lain saling mengingatkan, udah stop, nggak boleh ada lagi hal-hal seperti itu. Tapi bisa dibilang praktek-praktek seperti itu tuh semakin ke sana awareness-nya semakin bagus kok Mas. Oh ya? Berarti Ya. artinya makin lama makin berkurang ya berarti ya? Harusnya seperti itu. Nah, makanya mungkin kadang ada mungkin anekdot ya, maksudnya potong 1-2 generasi biar bersih ya gitu. Ya itu mungkin ada benernya, tapi maksudnya yang nggak bisa langsung seperti itu juga. Yang harus dilakukan ya sama-sama aware bahwa yang benar seperti apa, yang salah seperti apa gitu. Itu yang dilakukan. Sama memang PR-nya di ASN itu mungkin salah satunya ketika teman-teman melihat mungkin di kesejahteraannya juga ya. Itu yang kadang menjadi kadang-kadang mungkin ada orang yang bisa nerima sama enggak ya Mas. Jadi kan ketika misalkan di tempatku kayak gitu ya. Kan sekarang namanya informasi kan terbuka lebar ya. Di instansi ini tuh kinnya udah berapa, grade-nya berapa, nanti take home pay-nya berapa itu kan kelihatan. Di tempatku nanti berapa itu kan sebenarnya bisa dikalkulasi gitu. Ya. Ketika memperbandingkan itu jadinya akhirnya teman-teman itu punya standar yang waduh neng kono iso ijo banget, di tempatku kok kering kerontang kayak gitu. Padahal mungkin kalau dilihat dari beban kerja ini gitu. Itu yang kadang-kadang itu yang sebenarnya menjadi dilema sih. Mungkin bahasane peluang kotor tadi itu salah satunya mungkin di situ juga. Tapi integritinya teman-teman sebenarnya ya sudah dibangun bahwa yang namanya anti korupsi dan seterusnya itu udah menjadi bahan yang sebenarnya terus digaungkan ya gitu. Tinggal dilanjutin terus saja, jangan sampai itu berhenti gitu aja sih. Tapi kan kalau misalnya namanya apa ya, disparity ya, yang satu itu biasanya ngomongin tentang kok kerjanya santai tapi dapatnya banyak, yang satu kerjanya rekoso ya susah, banyak, bebannya luar biasa, tapi dapatnya nggak begitu banyak, kesempatan munculnya nggak begitu banyak. Itu udah jadi keniscayaan nggak sih Mas? Maksudnya di semua bidang itu kan seperti itu gitu ya, kalau kita ngelihat pengacara sejam bayarannya jutaan gitu ya, tapi ya kan memang seperti itu gitu ya. Maksudnya apa yang dikomplainkan kan gitu kan. Menarik sih. Terus gini deh Mas, kalau sekarang kita ngomong tentang ASN itu ternyata ya, ini baru sadar ya, dan yang diceritain itu ternyata banyak ya kerjaannya, nggak sampai idle banget. Dan dulu waktu zaman-zaman masih usaha sendiri juga sering ketemu sama beberapa teman-teman Parekraf dulu, Kominfo juga, ya mereka sibuk sih, kelihatan sih, maksudnya kerjanya tuh banyak, organize ini itu segala macam kan gitu kan. Berarti sebenarnya karir sebagai ASN itu cocoknya untuk siapa sebenarnya, Mas Guru? Siapa sih sebenarnya yang cocok harusnya jadi ASN? ASN tuh bisa berhenti nggak sih? Bisa. Ada kayak penalti apa gitu-gitu nggak sih? Ada. Jadi salah satu mungkin cerita mungkin ya. Boleh. Tapi mungkin buat yang mau melompat ya gitu ya. Artinya ada salah satu temanku juga misalkan karena merasa bahwa beliau growth-nya bisa di luar gitu, dan secara kompensasi sebenarnya lebih menjanjikan di luar karena punya expertise tertentu ya banyak, maksudnya nggak sedikit juga, makanya teman-teman yang di ikatan dinas pun juga pada akhirnya memutuskan untuk keluar. Tapi kalau ngomong ikatan dinas berarti ada konsekuensi dong, namanya TGR ya gitu, karena dia harus mengganti biaya kuliahnya tadi kan selama di ikatan dinas itu. Tapi potensi untuk keluar itu ada. Salah satunya mungkin juga temanku sendiri, cuma aku nggak sebutin namanya gitu. Ketika di kantor dia melihat sebenarnya aku nggak tahu motivasi utamanya dia, tapi secara umum akhirnya dia keluar karena melihat dia punya peluang untuk mendapatkan lebih dibandingin yang ada di kantor dan terus bisa bertumbuh kayak gitu ya.
karena faktor kebutuhan juga sih sebenarnya kalau pas itu. Dan pada akhirnya ya udah dia ngitung-ngitung sendiri, oh aku masih akan punya penalti sekian dan sekian ya gitu, dan insya Allah nanti bisa tak tempuh kayak gitu. Akhirnya ya dia pakai jalur yang ini aja, yang sesuai dengan prosedur aja. Keluar, kemudian menyampaikan nanti TGN tinggal sekian, nanti akan dibayar, dan sekarang udah berlanjut di dunia luar gitu. Dan itu nggak satu dua sih, ada beberapa yang expert misalkan di bidang teknologi dan sebagainya, statistik gitu. Akhirnya ya udah kayaknya aku mau ngambil jalan karir yang ada di luar aja deh. Boleh, bisa. Oke. Tapi akhirnya balik lagi nih, cocoknya buat siapa ASN itu? Atau siapa aja boleh bisa apply ya sebenarnya kalau ASN ya? Atau waktu ada pembukaan ya berarti ya? Ya, sebenarnya bisa semua, tetapi kan di ASN itu kayak di swasta juga ya, ada formasinya gitu ya. Kayak kita, misalkan Mas Bian ada buka lowongan PM, back end, front end, dan seterusnya gitu. Di ASN juga sama. Apakah formasinya itu harus dengan kualifikasi orang komputer, orang hukum, orang misalkan statistik, atau orang keuangan, orang akuntansi, dan seterusnya itu ada. Kalau dilihat ya selama kompetensinya itu ada, gas aja sih sebenarnya. Kalau orang yang nggak mau bisa dibilang, kalau dibilang itu mungkin kalau dibilang gini Mas, kalau di ASN secara pressure itu di sini dan dapatnya juga segini. Kalau di swasta pressure-nya segini di dekat otak sini dan dapatnya juga segini ya gitu. Kalau aku sih melihatnya mungkin secara umum general gitu aja gitu. Jadi tergantung teman-teman mau ngambil di mana. Pressure-nya tinggi tapi juga dapatnya tinggi, atau mungkin secara pressure juga nggak terlalu tinggi tapi dapatnya ya jangan mengharapkan yang tinggi ya gitu. Walaupun potensi yang di sini mau tinggi juga bisa, ya tadi top performer aja gitu. Karena di negeri itu selain yang sudah take home pay kita dapatkan, sebenarnya ada beberapa potensi yang lain, misalkan kayak mungkin perjalanan dinas, keikutan dalam tim dan sebagainya, itu bisa menjadi pundi-pundi tambahan gitu. Walaupun kerjanya tambah ya, tapi kalau mengharapkan sesuatu yang lebih ya harus tambah dong ininya, effortnya. Gitu. I see. Oke, menarik. Jadi sebenarnya tadi ya kalau misalnya jadi salah satu opsi kalau nggak pingin pressure yang terlalu tinggi gitu ya, karena kalau ngerefleksikan sendiri ya di dunia startup itu ya itu benar-benar ya jam 9 malam ditelepon ya diangkat sampai level tertentu gitu ya. Dan weekend ya kalau di tim tertentu ya harus ready gitu kalau misalnya ada insiden atau yang lain. Walaupun mungkin kalau sampean ngomong kayak gitu di sebagian role di ASN itu ada yang seperti itu juga loh Mas. Terutama yang mungkin dekat dengan pimpinan atau mungkin dengan layanan yang dia berhubungan langsung dengan end user ya gitu. Kalau error ya mau nggak mau ya ditelepon ya gitu. Dan itu mungkin udah jadi komitmen bareng-bareng lah teman-teman, kalau udah di bagian strategis ya memang harus ada kompensasi lebih. Apalagi yang dekat dengan pimpinan sibuk, kadang-kadang jadwalnya padat. Aku melihat menarik ya, minimal ada kompensasi lebih kan. Kalau di startup tuh belum tentu ada kompensasi lebih, Bang. Kompensasi lebihnya mungkin nggak dalam bentuk ini ya, nggak bentuk kayak gajinya bisa beda sama teman-teman yang lain, cuman mungkin kompensasinya kayak tadi ya, ada ikut perjalanan pimpinan kemana-mana, atau mungkin nanti ada dapat bonus latihan atau apa gitu. Oke. Kalau di startup nggak ada sih yang kayak gitu sih. Yang ada adalah kesempatan untuk promotnya lah mungkin lebih. Iya, kalau ya kan masing-masing ya, maksudnya reward itu kan nggak harus dalam bentuk money kan. Artinya rewardnya berupa kesempatan growth, kayak tadi ketika aku melihat bahwa namanya di komunitas itu kesempatan untuk growth, aku bisa melakukan ekspresi passionku itu dengan bebas ya gitu. Salah biasa gitu. Walaupun mungkin di kerjaan di sekolah juga biasa gitu. Cuman kan artinya kebebasan itu akan lebih bisa dikeluarkan ketika di komunitas. Menarik. Jadi cocok ya sebenarnya buat orang-orang yang mau ya paling nggak ada apa sih namanya stability gitu ya, levelnya sekian gitu kan. Kemudian kalau mau misalnya explore di luar itu ya sebenarnya bisa gitu ya. Dan itu sangat-sangat memungkinkan, either di luar atau di dalam gitu sebenarnya. Karena terkait tech winter juga teman-teman tuh banyak yang mulai wah perusahaan suruh balik ke kantor lah, benefit dikurangi segala macam, kayak join ke company korporat aja lah, nggak ke startup lagi. Semacam kalau gue mikirnya lupa bahwa
bisa gajinya naik secepat ini ya karena lo join ke startup. Kalau lo Hmm, join di perusahaan corporate, kerja 5 tahun ya bisa aja naiknya nggak bisa 2 kali lipat. Kalau kerja di betul. startup 5 tahun udah hampir pasti naik lebih dari 2 kali lipat sih, Iya. biasanya kayak gitu. Cuman risk-nya juga tinggi. Ya kan risk kan sebanding dengan ininya ya, Benar. sebanding dengan benefitnya gitu. Makanya tadi kalau kalau balik ke pertanyaan Mas Ben, yang cocok siapa yang di ASN? Mungkin dia nggak terlalu mengharapkan reward yang tinggi dan growth yang eksponensial gitu ya. Itu nggak bisa Mas, kalau eksponensial banget itu kalau di Oh, ASN menurutku nggak bisa. Kalau teman-teman mengharapkan bahwa istilahnya growth-nya itu tinggi, kalau pola pikirku masih kayak di dosen tadi, walaupun bukan jaminan juga ya, tapi dalam pola pikirku menjadi dosen itu eksplorasinya lebih, karena dia harus mengajarkan kan, jadi dia harus catch up dengan pengetahuan. Nah di startup juga sama, aku melihatnya teman-teman itu growth banget karena ya memang di pressure banget. Ini kita harus mengikuti tren teknologi, kamu harus bisa ini dan itu, dan akhirnya dia bisa mendeliver dengan cepat karena di price kayak gitu, sehingga rewardnya juga tinggi. Nah di negeri itu price-nya nggak segitu-gitunya gitu loh Mas. Ada sih price-nya, cuman levelnya kayak tadi di middle aja lah, maksudnya cukup kayak gitu. Karena ketika kita udah memberikan cukup ya bisa ke deliver. Tapi kalau kamu bisa memberikan lebih ya kamu jadi top performer. Ketika top performer ya kamu udah tahu nanti ujungnya kemana. Kamu dapat pekerjaan yang banyak, dilihat pimpinan, nanti bisa masuk talent pool, bisa masuk ke struktural, atau mungkin dapat reward yang lain gitu. Disirikin nggak sih sama teman-teman kok jadi top performer, deket-deket kepemimpinan gitu-gitu? Mesti ada sih menurutku sih. Sama aja ya? Apalagi kalau dapat benefitnya yang kelihatan kayak gitu ya, misalkan Dapat oh mobil Mas gitu. Puro itu apa namanya sering olah data terus, misalkan dilibatkan di banyak tim, dapat kesempatan pergi perjalanan dinas kemana-mana diajak oleh tim ini tim itu kayak gitu. Sedangkan yang lain mungkin hanya dapat satu, kok aku bisa dapat 5, itu mesti ada siriknya sih. Cuman ya haknya orang-orang yang seperti itulah, jadi ya wajar aja kalau memang mereka dapat seperti itu. Sik toh, sebentar. Dari tadi tuh gue heran sih Mas. Hmm. Perjalanan dinas tuh bukannya sesuatu yang ya harusnya sebuah apa ya, biasa aja gitu, bukan sesuatu reward ya. Kenapa tadi nyebutnya itu seolah-olah itu reward gitu ya? Kenapa? Nggak tahu ya, mungkin ini bentuk dari pola pikirnya teman-teman atau mungkin dari pimpinan sendiri ya gitu ya. Kalau namanya ASN itu kan ya kerjaannya kebanyakan kalau nggak di lapangan ya sekitar kantor, kalau nggak ya desk job kayak gitu kan, administratif di kantor kayak gitu. Ketika keluar dan bisa bisa menjelajah dari Sabang sampai Merauke itu kan kesempatan yang kalau kita pakai dompet sendiri nggak mungkin dong kejadian kayak gitu. Ya nggak? Tapi misalkan aku ikut tim tertentu, kemudian aku bisa ke Aceh, nanti tahun depan lagi bisa ke Bali, besok lagi mungkin bisa ke Papua, dibiayai negara, walaupun ada tugas di sana. Itu kan pengalaman ya, biasanya kalau nyari miles-nya Garuda itu kan gratisan nih, bisa nih nanti kalau udah poin tertentu aku bisa dapat tiket gratis yang bisa tak tentuin sendiri gitu. Oke. Itu pola pikir ke situ aja sih Mas. Akhirnya aku mengakui bahwa ketika ketika dulu aku dapat dapat banyak perjadian itu ya my trip my adventure itu tadi yang sering dulu viral banget kan kayak gitu. Karena selain dapat tugas bisa mengunjungi dari Sabang sampai Merauke itu menurutku reward sih menurutku sih. Hmm, oke. Okay. Saya gue nggak ngelihat itu sebagai kayak harus traveling, males. Iya, kalau aku pribadi tipe kayak Mas Brian. Aku sendiri bukan tipikal kayak teman-teman yang misalkan ke Bali kayak gitu. Terus nanti ke pantai sekalian mumpung di Bali, enggak, aku enggak. Ya paling kalau di Bali ketemu sama teman-teman yang ada di Bali udah that's it. Kalau wisata aku sih enggak terlalu. Tapi karena kewajiban dan bisa bisa merasakan bahwa aku bisa menginjakkan kaki di Bali, di Makassar. Yang kalau aku misalkan dipaksa sama istriku, yuk liburan ke Makassar, ngapain sih, udahlah di rumah aja. Mending beli makanan enak aja misalnya. Ya, 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 ya. Oke, terakhir Mas Kuro, saran nih buat teman-teman gitu ya, yang mempertimbangkan karir ASN atau teman-temannya udah ASN gitu ya, yang mempertimbangkan karir untuk keluar. Itu sebenarnya gimana sih sebagai orang yang udah lumayan lama di ASN dan mengambil stance untuk apa ya, manage performance-nya untuk di level tertentu gitu ya, tapi grow di tempat luar. Itu sarannya seperti apa sebenarnya untuk melihat profesi sebagai ASN? Ya kembali ke ini sih Mas.
Yang pasti kalau aku selalu ingat sama salah satu nasihat temanku ya, bahwa kita di ASN itu harus tahu hak dan kewajibannya, karena dari situ kita tahu potensinya sejauh mana gitu. Kayak tadi ngomongin benefit, reward dan sebagainya itu ya jadi tahu kamu sampai mana. Dan kamu berharap seperti apa itu nanti kamu bisa menentukan sendiri, bahwa misalkan kalau kamu misalkan di ASN tapi bisa plesiran, bisa dapat gaji yang banyak, ya jangan harap seperti itu, karena ada batasnya nih di ASN itu, take home pay-mu berapa gitu. Dan ketika grow ya udah ada aturannya jelas. Tiap tahun nanti naik berapa, tukinmu mentok di berapa dan seterusnya. Kalau kamu bisa naik di jenjang fungsional maupun struktural nanti dapat berapa, itu udah ada ukurannya. Jadi ketika kamu berharap di sisi itu dan diperbandingkan sama swasta, kamu harus memastikan diri kamu mau di titik yang mana. Karena sebagian kan ngomong stability kan ujung-ujungnya ke situ kan. Maka itu yang harus didefinisikan di awal. Tapi kalau kamu nggak memikirkan bahwa ya udah dengan segini cukup, itu salah satunya mungkin aku bisa bilang ya di ASN aja, karena stability-nya bisa lebih bisa dijamin. Selama kamu tetap perform, kemudian nggak bikin masalah, ya sampai pensiun ya akan tetap segitu aja. Maksudnya akan tetap bisa mendapatkan dan growth yang udah terprogram kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu orang yang pengen lebih, artinya dari awal udah aku tuh pengennya di titik 10 nih, nggak mau kalau cuma titik 5, ya jangan di ASN, nggak akan dapet. Kecuali tadi mungkin bahasa kasarnya tak bilang, ya kamu menjadi ASN yang kotor gitu. Walaupun bisa ya Mas, artinya di ASN tapi juga usaha bisa. Cuma kan mindsetnya kalau mau percepatan ya ada nakalnya kayak gitu kan. Maka kalau mau mengharapkan lebih ya udah jangan terlalu berat di ASN, udah langsung keluar aja. Apalagi mungkin teman-teman yang istilahnya secara pengennya lebih dan punya expertise tertentu kayak gitu, dan nggak mau dibatasi dengan birokrasi yang mungkin ya ada batasnya tadi ketika ngomong bom bongkar tadi. Mending di luar kayak gitu. Tapi boleh nggak sih sebenarnya ASN tuh side job di luar gitu, Mas Kuro? Secara aturan sih aku nggak tahu detailnya, tapi memang ada aturan bahwa side job-nya itu ada gitu, ada aturan jelasnya. Tapi secara umum sih kalau memang punya pekerjaan di luar dan tidak mengganggu kesibukan di kantor sih why not ya gitu. Ya itu termasuk yang harus ini ya, secara fikih harus didalami sama-sama. Jangan sampai maksudnya juga mencurangi tadi kayak gitu, walaupun curangnya bukan curang yang lain tapi curang waktu kayak gitu. Ada sih beberapa temanku yang punya usaha yang akhirnya ya istilahnya ya punya benefit yang lain kayak gitu. Gitu. Oke, menarik. Makasih banyak Mas Kuro atas waktunya. Cukup mencerahkan ya, karena tak pikir sebenarnya ini bener dari dulu tuh mikirnya orang-orang kerja di kementerian itu ngapain sih? Kayak ya udah datang kayaknya santai gitu ya. Ternyata bener santai tapi ada kerjaan. Ada. Karena kan kita harus dituntut laporan juga kan. Walaupun mungkin berbeda ya tingkat kesibukannya masing-masing ya, kesibukan di tingkat unit ataupun level-level tertentu kan berbeda. Cuma kalau dibilang bahwa ASN tuh santai, setelah datang absen, pulang nganter anak, ngopi, nanti siang makan siang, pulang tinggal ngantri absen, aku nggak setuju sih kalau dibilang seperti itu sih. Ya. Kita kerja juga kok buat negara kok. Itu ASN. Kalau di lurah, di kantor lurah, kantor camat tuh beda ya berarti ya? Ya sama aja sih. Sekarang itu ketika dibilang reformasi birokrasi tadi, sekarang masih jumlahnya, maksudnya kalau dilihat ya, kalau dulu misalkan orang datang ngopi sama sekarang datang langsung buka loket dulu, itu teman-teman udah bisa ngeliat sendiri lah perubahannya. Nggak seburuk itu kok. Walaupun mungkin masih terus ada perbaikan, saya nggak memungkiri bahwa masih jelek kayak gitu. Tapi perubahan itu sudah ada kayak gitu, dan ya ini perlu apresiasi dari teman-teman. Jangan sampai teman-teman ASN itu malah membenarkan statement bahwa ASN santai, ASN nggak berperforma itu kayak gitu. Justru ya ayo dikoreksi bareng dan diingatkan bahwa kamu itu punya tanggung jawab gitu di pekerjaan gitu. Benar sih, itu benar sih. Jadi peningkatan layanan kelihatan banget dari banyak sisi, pas ngurus paspor lah, pas ke ngurus KTP, ke kantor polisi, bikin SIM, kelihatan beda. Ada buruk-buruknya gitu ya. Ada, aku nggak mungkin ada buruknya. Tapi udah jauh sih kalau dibandingin sama 10 tahun, 15 tahun yang lalu, beda banget sih.
Mungkin tambahan Mas Brian. Monggo. Ketika ngomong growth-nya tadi ya perubahan layanan misalkan, growth kita itu nggak bisa secepat teman-teman swasta. Itu yang mungkin harus jadi batasan mindset-nya teman-teman. Kalau kita ngomong growth-nya ASN sama growth-nya teman-teman di startup apalagi, itu nggak bisa sama teman-teman. Tapi kita itu, misalkan anak pribadi ya, merasa bahwa ketika ASN berinteraksi dengan swasta, apalagi corporate, apalagi startup, itu banyak yang sebenarnya bisa diadopsi. Gitu. Cuman teman-teman yang di swasta itu yang juga harus meracuni teman-teman ASN untuk merubah mindset-nya gitu loh. Ketika layanan tadi lah, layanan itu kita perlu tahu tuh mungkin framework-nya atau ilmunya atau tool-toolnya gitu. Sehingga kita sebagai ASN itu ya bisa memberikan lebih. Kadang-kadang karena growth-nya kita nggak secepat teman-teman yang di luar itu ya mampunya kita baru segini ya gitu. Ya udahlah tolong diterima gitu. Nanti secara progresif akan naik juga gitu. Tapi teman-teman udah di finish, kita mungkin masih di seperempat final gitu. Gitu aja sih mungkin perbedaannya Mas. Ini nge-trigger bahasan tertentu sebenarnya Mas Kuro. Ada tentang growth tadi ya, yang ketinggalan itu tanpa menyebut dari mana gitu ya. Kemarin tuh sempat tahu ada podcast lah ya dari satu dinas tertentu gitu ya. Mungkin temen yang ini nonton atau nggak tahu lah. Tapi ini ada podcast dari dinas tertentu gitu ya. Judulnya itu tentang pentingnya apa sih literasi digital gitu. Yang ada di otak. Gue tuh langsung, Pak, kita tuh sudah AI dah. AI, blockchain gitu ya. Ini masih bahas pentingnya literasi digital. Apakah memang gap-nya itu setinggi itu gitu ya? Tentang bahwa penting sekarang media itu nggak bisa cuma dalam bentuk tulisan saja, tapi harus ada multimedianya. Itu kan kayak like the last 15 years. Tapi ya akhirnya tetap aja diapresiasi ya, karena ada perubahan ke arah sana kan gitu kan. Memang sejauh itu ya memang, tapi gap-nya ya. Bener kayak gitu ya? Iya. Ya kita kalau ngomong AI tadi ya, kita di AI di pemerintahan tuh ya udah mulai muncul, digunakan untuk layanan, untuk chatbot, untuk mungkin apa namanya knowledge management udah mulai. Cuma kalau sampean bandingin sama swasta ya kalah no Mas, beda. Kita kan bahasanya ketika mengajukan proposal riset bahasanya menggunakan OpenAI ya gitu. Kita kan kadang-kadang kan juga harus merokok-kocek sendiri nih. Karena sama kok di swasta juga gitu kok, Mas. Tapi kan kalau fundingnya ketika misalkan di swasta udah disepakati sebagai program sebuah divisi kan tentu akan disupport kan. Ya. Kalau di ASN itu kan harus sampai level atas dan itu prosedurnya itu harus ada namanya perencanaan T-2 Mas. 2 tahun sebelumnya itu. Oh iya bener. Nah, itu yang susah Mas. Makanya kalau ngomong growth di ASN barrier bom-karnya itu terlalu banyak gitu. Maka sebenarnya yang tak encourage buat teman-teman ASN itu banyaklah bergaul dengan teman-teman swasta. Sehingga mindset-nya tuh ngikutin mereka gitu. Mindset-nya pelayanan, mindset-nya perkembangan itu enak banget kalau ASN itu ngobrolnya sama teman-teman swasta. Walaupun jangan sampai nanti ASN pindah swasta semua ya. Harus ada ASN yang berkualitas juga yang bantu nge-growthin di negeri juga gitu. Ini ada komentar menarik dari Mas Muhammad Isa, Karisma Alam. Gap-nya memang sebesar itu, saya CPNS masih ngomongin literasi digital di pelatihannya. Oke, siap. Iya. Ya nggak usah jauh-jauh lah Mas, ngomongin apa namanya bikin KTP, bikin SIM, memperpanjang ini ya gitu. Itu kan PR-nya sekarang tembak aja mungkin masyarakat ya gitu, random itu. Tahu nggak caranya ngurus KTP? Mesti nggak tahu. Ya karena ya nggak baca gitu. Nggak tahu, maksudnya bacanya juga dari mana. Dan lagi-lagi pola swasta yang dengan brandingnya, dengan marketingnya itu yang harus diterus sama kami yang di ASN itu untuk mendekatkan informasi tadi dengan cara yang lebih kreatif lagi. Gitu. Makanya sekarang kalau dilihat ya, media-media kehumasan itu nggak lagi yang formal-formal banget sebenarnya. Ada yang dengan lucu-lucuan, ada yang ngikutin drama Korea, ada yang pakai pantun dan seterusnya gitu. Itu kan juga karena pengen mendekatkan masyarakat kan. Oh masyarakat sekarang dekatnya dengan konten-konten seperti itu. Ya udah kita ngikutin aja trennya kemana biar masyarakat tuh bisa tetap relate dengan informasi itu. Ya benar. Benar sih artinya progresnya itu ada gitu. Tapi biasanya semakin ke daerah semakin lambat. Tapi itu it's a given lah, di swasta juga mirip lah seperti itu. Ya gitulah, mirip-mirip lah. Tapi sepakat artinya memang arahnya
insya Allah menuju ke arah yang lebih baik lah ya, Iya, perbaikan, insya Allah, insya nggak jalan Allah. di tempat. Iya. Siap, siap. Makasih banyak Mas Kuro, pembicaraannya lumayan Hmm. ngerasani ASN. Puas katanya Mas Bian ngerasani ASN nih. Makasih banyak udah ditemenin dan teman-teman Ya. semoga bermanfaat bahasannya. Buat teman-teman yang dengerin di format lain atau recordingnya nanti bisa follow atau subscribe sejauh ini, dan insya Allah nanti Selasa kita akan ada bahasan lagi, dan next week insya Allah ada bahasan lagi. Sampai ketemu teman-teman di